Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini berkaitan dengan talak, ya. Urusan talak ini nggak boleh dipermainkan. Ya. Jika kita mentalak itu, kalau sengaja, ya, itu bisa jatuh hukum. Ya, 1, 2, atau 3. Itu nggak boleh dipermainkan. Bagaimana kalau lupa nggak sengaja? Ya, bagaimana kalau lupa tidak sengaja karena emosi? Semua tidak mudah dihukumi langsung jatuh talak. Ya. Tapi menurut Sayyidina Umar bin Khattab, Umar, ya, nggak boleh sembarangan begitu mentalak berarti jatuh. Berhati-hatilah kita. Ya, kalau terjadi bagaimana sudah seperti itu tidak sengaja, insya Allah tidak. Maka bertobatlah kepada Allah, kemudian kembali berhubungan suami istri, udah selesai, nggak ada masalah. Ya, jangan dengan sengaja, ya, aku talak kamu 1, 2, 3, nggak boleh, bahkan itu nggak bisa. Talak 1, 2, 3 langsung nggak bisa. Ya. Talak 1 maksimal 2 dulu. Talak 3 itu ya, terburu-buru, ya. Karena ada proses-proses yang perlu dijalankan setelah itu, ya. Ada proses rujuk segala macam itu yang masih bisa kita laksanakan, ya. Ya, pertanyaan dari Mayusro, ya. Ustaz mau tanya, talak yang tanpa sengaja, yang tanpa sengaja tidak jatuh hukum, ya, tapi jangan dipermainkan, diulang-ulang terus. Ya, kalau barang tidak sengaja itu insya Allah, ya. Sama kalau kita berpuasa Ramadan, ya, atau kita bangun tidur kita lupa kalau ini Ramadan makan pisang 1 sisir, seandaikan tuh udah 1 sisir masih minum es jeruk, masih rokok 2 bungkus, namanya lupa. 2 bungkus tuh mungkin sampai maghrib, sampai isya gitu, ya. Nggak inget nih, mungkin nama siapa tuh. Itu pun tidak jatuh hukum batal, enggak. Kita bicara ini Allah ini maha tahu, ya, faham seperti apa khotoannya manusia itu. Jadi banyak rukhsah, ya, banyak keringanan. Bahkan Allah banyak mengampuni dosa-dosa kita yang kita tidak tahu. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang beriman kepada Allah, bukan untuk orang yang tidak tahu menahu tentang hukum Allah, tidak mau tahu dengan hukumnya Allah, ya, bukan untuk yang itu. Untuk orang yang bertakwa beriman kepada Allah, kalau lupa nggak sengaja, insya Allah ampuni, ya. Kalau nggak sengaja saya talak kamu, talak 1, ya jatuh talak, ya. Sengaja dia sadar, ya. Bapak sadar? Iya saya sadar, berarti jatuh. Astagfirullahaladzim, berarti enggak, ya. Islam itu gampang, ya. Yang dipermainkan juga, jangan dijadikan suatu kebiasaan buruk, ya itu, ya. Jadi paham, ya. Siapa? Yusro. Ada yang lain tadi? Ya, Anom Suroto. Izin bertanya, Habib. Dalam diri kita itu ada malaikat pendamping dan jin korin. Pertanyaan saya yang pertama, apabila kita itu Islam, apakah korin kita itu juga Islam? Yang kedua, bagaimana caranya, Habib, kita mengalahkan atau menaklukkan korin kita supaya kita selalu bertakwa kepada Allah? Terima kasih, Habib. Iya. Baik. Kaitan dengan korin. Korin itu pendamping, ya, bisa dari bangsa jin dan malaikat, tetap namanya korin, ya, paham, ya. Tapi orang selama ini orang taunya korin itu jin, ya enggak juga, ya. Malaikat yang mendampingi manusia depan, kanan, kiri, belakang juga namanya korin, ya. Raqibun atid, korin bukan? Korin. Jin, korin juga. Cuma orang biasa sebut jin korin, jarang nyebut malaikat tuh. Pendamping manusia, ya, yang Allah perintahkan kepada mereka. Coba buka surat Ar-Ra'd ayat 11. Baca Ar-Ra'd ayat 11. Ohan. Surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Kemudian sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan dalam suatu kaum, maka tidak akan ada dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi lebih khususnya ya, bahasa Qorin itu adalah jin pendamping. Ya, tapi malaikat yang sudah di sini bersama manusia lama nempel juga sebutannya Qorin. Ya, nah, cuma lebih pada bahasa itu jin Qorin, nah itu lebih sana. Ya, cuma ada malaikat pendamping depan, kanan, kiri, belakang yang seperti Qorin itu juga, tapi bukan Qorin jin, ya itu maksudnya. Dan mereka pastinya berhubungan dengan jin Qorin yang bersama kita. Nah, Qorin ini ada dua macam. Ada jin Qorin yang lahir bersama kita, ada jin Qorin memang yang datang kepada kita, asbab kita maksiat kepada Allah. Ya, kita buka surat Zuhruf ayat 36. Ya, kembali ke sana, nggak jauh-jauh, jadi biar nanti nggak, loh kok begini penjelasannya, loh harus begitu, biar paham. Ya, ini di Zuhruf 36 ini, ya, di Zuhruf 36. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajian Allah Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Oh, dalam satu thariqah itu ya, pemahaman ini ya penting ya. Kita maksiat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, maka datanglah Qorin yang akan menemani, menempel dengan kita. Dialah yang nanti akan menjadi saksi atas maksiat yang kita lakukan, gitu loh ya. Jadi pahami ya. Termasuk malaikat, ya. Malah orang-orang di luar sana nyebut malaikat tuh khodam, malah lebih kurang pas ya. Malaikat tuh dibilang pembantu khodam ya. Sebutan itu kan asal menyebut aja, nggak pernah disebut dalam Al-Quran khodam ya. Lebih banyak sebut kok di pendamping, teman karib. Kita bisa teman karib dengan malaikat enggak? Bisa. Jika apa? Kita beramal soleh. Tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu ala tahzanu. Kok bisa malaikat itu mendoakan ya, dengan rahmat dari Allah kepada fulan-fulana, kemudian mendoakan manusia tersebut dan dekat dengan manusia tersebut. Ya Allah, langsung doanya begini, ya Allah berikanlah kebaikan kepada fulan. Sama fulan itu Malik. Allah berikanlah kebaikan kepada fulana. Sama fulana itu Dewi gitu. Disebutkan oleh malaikat itu. Berarti kan mereka itu sebagai apa? Kawan karib toh? Ya mau kawan karib, mau Qorin iblis apa Qorin malaikat? Itu ibaratnya seperti itu ya. Qorin ini kawan karib ya. Tapi yang lebih masyhur Qorin itu adalah yang mendampingi kita mulai lahir itu, yang jin Qorin itu yang nggak mati ya.
Terus pertanyaan yang kedua, apakah itu bisa muslim? Kan sudah pernah saya sampaikan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ilmu. Artinya tidak mempengajarkan ilmu, itu tidak pernah. Rasulullah pasti mengajarkan semua ilmu. Tidak pernah menyisakan, kecuali memang ilmu tidak bisa dipelajari oleh manusia. Ya. Ada satu doa yang diajarkan kepada manusia. Karena Rasul sendiri akan baca doa itu saat apa? Saat nanti hari penghisapan. Itu nggak diajarkan pada manusia, khusus Nabi. Karena Nabi akan mohon kepada Allah supaya apa? Umatnya tersafaati. Doa itu disimpan untuk nanti di akhirat. Paham ya? Kalau semua sudah Rasul ajarkan, termasuk Toriko ini, ya, untuk mengislamkan Qorin kan sudah disampaikan kemarin itu. Yang surat An-Nisa ayat 1 dan An-Nakhl 68 69, ya. Itu dibacakan sehingga mengislamkan Qorin tersebut. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW, ya, tidak mengajarkan hal seperti itu kepada umat. Ya. Nah, makanya dengan turunnya mursyid, ya, orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, itu mengajak umat untuk apa? Menyempurnakan amal soleh, ya. Nah, itu masalah. Oh, ini gini tuh nggak bener, ini. Ya, ilmu Allah itu luas. Nggak bisa tuh mengklaim ini paling bener, ini nggak bener, nggak bisa. Ya, ilmu itu luas. Ya, apalagi di sini bersanad ilmuannya, sehingga bisa kita buktikan kebenarannya, kita rasakan berkah dan hikmahnya, ya. Apakah bisa? Ya sama saja. Jin Qorin itu, ya, mau dia kafir, sebagian besar kafir, sebagian besar. Ada yang Islam pun bisa fasik, gitu ya. Sama kayak kita. Apakah semua orang Islam itu beriman? Artinya orang Islam itu bertakwa semuanya, melaksanakan perintah Allah? Ada yang enggak, banyak yang enggak, hanya Islam KTP. Jin Qorin juga ada, walaupun sudah diislamkan, tapi kita enggak istiqomah, fasik juga dia, ingkar juga dia, murtad juga dia, sama. Manusianya pun akan murtad, karena dia membisikkan untuk kesesatan saja terus menerus. Bisa dipahami, ya. Kalau milik Rasulullah, Qorinnya Muslim dan membisikkan tentang kebaikan, terus mengajak pada kebaikan, tidak pernah mengajak pada keburukan. Umatnya diberikan juga seperti itu. Cuma umatnya tidak menjaga, sebagian besar umatnya tidak menjaga. Ya. Ada 1-2 dari sini yang keluar. Ya, ini Qorinnya sudah keluar daripada aturan dan tuntunan daripada Toriko ini, sehingga yang terjadi dia semakin maksiat kepada Allah gitu. Sebagian besar ada di sini tetap istiqomah. Nah, kalau Qorinmu sekarang kafir, ya, seandainya kan tuh kamu tidak yakin mana itu kafir Qorin semua, terus kamu kenapa tiap hari ke sini? Ayo, bisa kau jawab itu? Kau istiqomah tiap hari ke sini, gimana kau merasa harus nyaman datang ke sini? Itu bisikan dia juga supaya kamu datang. Bisa dipahami, ya? Nah, itu kalau bertoriko seperti itu. Jadi pemahamannya jauh lebih luas. Bisa dipahami, Anom, ya? Ya, jadi Qorin ini lebih ke jin. Tapi kalau saya menyebut, karena kita bertoriko, kita punya sebutan. Kalau saya tidak pernah menyebut khodam, lebih ke arah pendamping itu ya Qorin gitu. Sebut khodam itu kayak merendahkan gitu. Kalau menurut toriko kita seperti itu. Nah, kalau menurut toriko yang lain silahkan. Kalau yang kita khodam itu merendahkan. Ya, membantu enggak, ya bukan, tapi mendampingi. Lebih ke arah Qorin gitu. Ini pemahaman ini, ya. Ya, bisa orang mengatakan tidak setuju, salah, terserah. Yang penting kita fokus, ya, kita istiqomah dengan apa yang dimaksud oleh Allah, yaitu istiqomah terhadap Quran dan menjalankan perintah-perintah Allah dengan benar. Nah, buktikan kamu ini didampingi oleh sesuatu yang baik, ya, walaupun ada yang buruk berusaha menghancurkan kamu, adalah istiqomahmu setiap hari ini, ya. Pasti toh, coba Malik, kalau nggak datang 1 hari bagaimana rasanya? Gelisah. Kenapa? Qorinnya bisikkan, ayo datang. Itu. Bagaimana Qorinnya saudaramu yang di sana yang tidak mau datang lagi karena dia sudah fasik, ya, sudah seperti orang beriman yang ingkar kepada Allah, sama saja kayak kita, ya. Kalau nggak istiqomah, membiarkan leha-leha, ya lama-lama dia ikut fasik juga, kembali lagi seperti dulu, kafir juga lagi gitu, ya. Bisa dipahami, ya. Ya, di surat Al-Jin kan disampaikan juga itu hal yang sama, ya. Dari kalangan jin tuh ada yang beriman kepada Allah, ada juga yang ingkar. Bisa dipahami, ya. Jadi Qorin itu jin bukan? Jin, ya. Makanya dari jin tuh ada yang iman, ada yang ingkar. Jadi pahami, ya. Ya, ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Beb. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama,
bolehkah kita ini ke saya Habib meminta bukti dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang Habib sampaikan? Kalau di Quran itu zaman dahulu orang kafir meminta bukti, kalau di zaman sekarang kan misalnya saya ini mengaku beriman tapi meminta bukti dari apa yang saya kerjakan, dari apa yang Habib sampaikan. Itu bolehkah atau salahkah? Yang pertama. Yang kedua, melanjutkan pertanyaan Mas Nawi kemarin, kalau tidak salah dengar, istighfar hanya mengharapkan dunia. Saya berpikir berzikir untuk harapan dunia. Seperti yang disampaikan di awal tadi, kita ini ketakutan. Saya ini ketakutan dengan dunia, dan Habib juga menyampaikan ketenangan. Intinya saya berzikir, saya istighfar, sholawat, yang terbesit kadang-kadang itu harapan-harapan tentang dunia. Ya, karena saya beranggapan bisa duduk di sini dengan tenang ya, karena kebutuhan tercukupi. Itu yang pemahaman yang saat ini ada di dalam pikiran saya. Apakah seperti itu salah, Beb? Atau bolehkah seperti itu? Mamanya Beb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 260. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Ya Allah berfirman, belum percayakah engkau? Ibrahim menjawab, aku percaya, tapi agar hatiku tenang. Jadi paham Bang ya? Apakah boleh minta kepada Allah bukti? Boleh. Kenapa? Nabi Ibrahim meminta bukti kepada Allah. Tapi akankah kita dengan bukti tersebut kita yakin? Atau kita tambah ingkar? Nabi Ibrahim minta bukti dan kemudian sami'na wa ata'na. Kalau kamu minta bukti sami'na wa ata'na apa enggak? Setelah itu, ini yang bahaya. Nabi Ibrahim setelah Allah berikan bukti, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, aku percaya padamu. Sami'na wa ata'na. Ya, perhatikan di sini. Ya. Qala fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha 'azizun hakim. Perhatikan ya. Di sini di Allah firman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah, kemudian letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari tiap burung. Selanjutnya panggillah mereka, misalnya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setelah dipotong-potong burung tersebut, diletakkan di bukit, dipanggil, burung itu datang. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam sami'na wa ata'na kepada Allah. Ya, mendengarkan, taat kepada Allah, yakin kepada Allah. Yakinkah kita? Yakinkah kau Bambang atau semua ada di sini? Saat diberikan bukti kau mengatakan sami'na wa ata'na, mau istiqomah, nggak pernah terlambat, nggak pernah nggak datang, terus mengatakan bahwa sesungguhnya kalau kantong penuh baru duduk enak. Itu bukan jawaban. Ya, itu bukan jawaban. Bukti bukan berarti kantong penuh. Kantong penuh bukan bukti. Bisa bahaya, maka kantong penuh malah bisa itu adalah ujian daripada Allah. Bukti ujian itu datang kepadamu. Jadi begitu nanti. Jangan sampai seperti Abu Jahal. Ya, Rasulullah belah bulan. Apa kata Abu Jahal? Ada sihir Bani Hasyim. Itu sihirnya Bani Hasyim. Beda Nabi Ibrahim, potong burung sampai di semua sudut, panggil, datang burung, sami'na wa ata'na. Aku percaya kepadamu ya Allah. Semakin kokoh, semakin kuat, begitu. Ya, kalau nggak bisa begitu, jangan teriak-teriak bukti. Jadi paham Bang? Laksanakan perintah Allah saja, sabarlah dengan ujian Allah berikan kepada kita. Itu dulu. Jadi paham Bang? Ya.
Nah itu, jangan sampai terus kita terus minta bukti, Allah berikan bukti kepada kita, kita malah lalai dan ingkar. Pertanyaan Asnawi kemarin tuh, minta bukti rizki yang berkah yang banyak, dibuktikan, diberikan rizki yang banyak oleh Allah. Tambah telat, tambah nggak ada, tambah hilang, ya entah. Loh, bisa saja terjadi seperti itu, betul tidak? Dikira gampang, ya. Maka diam saja, tapi istiqomah karena Allah. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini adalah perbuatan baik, perbuatan Masya Allah yang akan menolong kita di akhirat. Jangan tendensinya dunia saja, akhirat pikirkan. Kalau akhirat udah kita pikirkan, dunianya Allah yang pikirkan, bukan kamu. Kalau kamu pikirkan dunia, akhiratmu hilang. Kalau kamu pikirkan akhirat, Allah pikirkan duniamu. Loh, ya apa sih? Itulah kebenaran sebenarnya. Kenapa kau teriak-teriak bukti? Yang nanti pada akhirnya dengan dibuktikan terus kamu melalaikan perintah Allah. Jadi paham bang? Jadi paham bang? Ada yang lain? Satu lagi. Oh ya, Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Guru. Ya, manusia ini punya kehendak. Allah juga punya kehendak. Tapi yang tercapai itu kehendak Allah. Saya ingin tanyakan, kita berdoa selalu memohon kepada Allah untuk apa yang kita inginkan bisa tercapai, bisa terkabulkan. Sedangkan di surat An-Najm ayat 24 sampai 26, ini mohon pemahamannya Guru. Sedangkan malaikat pun juga walaupun berdoa kepada Allah, nggak mungkin Allah kabulkan. Apalagi sebagai kita seorang manusia, karena ketentuan Allah itu Allah berhak mengangkat siapa saja kalau kehendaki, walaupun malaikat mendoakan kita. Mohon pemahamannya, ini ayat dari 24 sampai 26. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat apa tadi? Ayat. Baca dulu. Ohad. Selanjutnya buka surah An-Najm. Surah 53 ayat 4 ayat 4. Surah An-Najm ayat 24 sampai ayat 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم للإنسان ما تمنى ولله الآخرة والأولى وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citanya? Tidak. Melakukan Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Dan betapa banyak malaikat di langit, dapat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan. Hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Baik. Berkaitan kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tajuk pada malam hari ini. Ya. Tajuk malam hari ini yang saya sampaikan tadi, ya, kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri adalah keutamaan iman. Tajuknya malam ini itu Din. Pertanyaanmu ini sudah pas. Berserah dirilah kepada Allah setelah kita melaksanakan perintah. Biarkan Allah tentukan kemana kita akan berjalan. Paham ini? Semua Allah telah tentukan kepada kita. Baik dan buruk telah Allah tentukan. Maka tawakallah kepada Allah. Maka tawakal kepada Allah ini paling mulianya manusia. Ya, jika manusia itu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan tunjuki jalan baginya. Allah yang bimbing dia. Ya, jelas ya. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Keperluan manusia ini banyak.
Dan keperluan yang paling besar, paling masya Allah adalah keperluan keselamatan di akhirat. Pahami ini, ya. Carilah kawan yang baik-baik terus, Din, supaya ketentuanmu baik, berhubungan dengan orang-orang baik, bacalah amalan-amalan yang baik, istiqomah dengan aurat, maka akan datang korin yang baik. Ya, tadi saya sampaikan korin itu banyak, biasanya lazimnya disebut jin korin tadi saya bilang ya. Tapi malaikat korin juga iya. Kenapa? Karena malaikat juga membisikkan hal-hal yang baik. Jadi paham ya. Istilahnya seperti itu. Jadi kita jangan terpaku kok cuma hanya jin korin itu hanya jin saja, enggak ya. Enggak. Ya, malaikat yang Allah turunkan dari langit, Allah turunkan dengan rahmat yang besar, itu juga korinnya bawa rahmat kepada manusia, itu juga korin namanya ya. Itu dipahami. Jadi carilah orang-orang yang baik untuk apa? Untuk bersamamu. Bersama-sama istiqomah itu ya, Din. Sehingga apa? Sehingga kita tetap dalam ketaatan kepada Allah. Tetapnya kita dalam ketaatan kepada Allah jadi ketentuan kita. Yang berlaku itu ketentuan Allah, Din. Maka tetaplah dalam ketaatan bersama orang-orang beriman. Berkumpullah, berjamaahlah bersama orang-orang beriman. Paham ya? Jadi pahami, Din. Semua ketentuan daripada Allah pasti, ya. Allah yang berikan kepada kita kebaikan. Allah juga yang tunjukkan kepada kita ini barang jelek, gak baik, ini baik, hati-hati dengan yang buruk. Dan buruk ini Allah tentukan gitu. Tapi untuk apa? Untuk kita hindari. Nah, kita mau hindari ini atau mau terima ini yang buruk gitu. Itu yang jadi masalah kita sebenarnya. Kita mencari pendamping, mencari kawan yang jahat ya, yang nakal ya Asnawi. Kan itu toh, cari kawan yang nakal, yang bisikan-bisikannya ngajak bubuk, ngajak selimutan toh. Udah ngajak selimutan, fotonya dikirim ke gurunya lagi. Ini kan apa ini? Masya Allah enggak ya gitu tuh. Selimutan terus gini kirim ke gurunya. Untuk apa gurunya lihat selimutan kayak gitu? Ya. Ya udah usah, kalau selimutan saya percaya kok kalau kamu males ya. Itu enggak, Din ya? Ya, Din. Ya Asnawi, ya enggak apa-apa. Males sekali-kali enggak apa-apa kan? Itu akan gurunya supaya besok enggak males gitu toh. Ya, bisa dipahami ya, Din. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, berikan kebaikan kepada kita, menjauhkan kita daripada kemalasan, kaslan ya, malas, karena malas ini akan membuat kita jadi orang-orang yang tidak beruntung ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.